Saya diundang menjadi salah satu pembicara dalam acara peringatan Sahabat Partai Komunis China (PKC) yang dihelat oleh salah satu institusi pada 30 Juni kemarin. Dalam forum itu, seorang tokoh Tionghoa yang kerap berkunjung ke China sejak awal-awal China menjalankan kebijakan reformasi dan keterbukaan, menceritakan bagaimana miskin dan terbelakangnya China masa lalu. Memang sebelum mengejawantahkan reformasi dan keterbukaan pada permulaan tahun 80-an, China masih tergolong salah satu negara paling melarat di dunia. Dalam banyak tulisannya, mantan Wakil Presiden Bank Dunia Justin Evelyn Lin Ifu acap membandingkan pendapatan per kapita penduduk negara-negara Afrika di selatan Gurun Sahara dengan pendapatan per kapita penduduk China saat itu. Dalam artikelnya yang diterbitkan Beijing Daily pada 13 Agustus 2018 lalu, misalnya, Lin Ifu mengungkap pada 1978 pendapatan per kapita rata-rata warga Afrika adalah sebesar 490 US dollar. Sedangkan pendapatan per kapita warga China pada tahun yang sama cuma 156 US dollar. Saat itu, 84% rakyat China hidup di bawah standar garis kemiskinan internasional dengan penghasilan 1,25 US dollar saban harinya. Namun tanpa dinyana, China berubah sekejap mata dari negara miskin ke negara yang sangat kaya. Pendapatan per kapita rakyat China sekarang sudah di atas 10.000 US dollar. Sudah tidak ada lagi penduduk China yang bingung besok mau makan apa. Karena pada 2020 lalu, semua penduduk China sudah terentas dari kemiskinan absolut. Barangkali tidak berlebihan bila Sugeng Raharjo, mantan Dubes Indonesia untuk China dalam bukunya Unboxing Tiongkok di halaman 87 yang terbit pada 2021 lalu mengatakan 300 tahun kemajuan dunia barat disusul oleh Tiongkok hanya dalam masa pembangunan 30 tahun. Itu perubahan yang terkait ekonomi dan kita semua sudah tahu itu. Sebab sudah kelewat sering kita mendengarnya. Yang masih lumayan banyak yang tidak kita ketahui, untuk tidak mengatakan tidak mau kita ketahui, adalah perubahan-perubahan yang berkenaan dengan politik dan agama di China sana. Runyamnya, dua hal ini, terutama ketika tahun politik tiba, acap dikapitalisasi sebagai komoditas politik yang karenanya berpotensi mengekalkan sentimen anti-China di negara kita yang sudah teramat kental ini. Karena itu, saat memenuhi undangan instansi tersebut, saya memaparkan 3 perubahan mendasar mengenai politik dan agama di China masa kini. Harapannya, dengan bertambahnya pengetahuan kita terhadap kondisi real masing-masing, akan menambah pula kesalingpahaman kita sebagai pondasi untuk semakin mempererat hubungan Indonesia-China ke depannya. Pertama, China sudah tidak lagi terlalu banyak membicarakan ideologi. Politik sebagai panglima seperti digaungkan selama 27 tahun era Mao Zedong perlahan ditinggalkan. Penyebabnya, para pemimpin China pasca Mao menyadari ternyata sebagaimana ditegaskan oleh Deng Xiaoping, pembangunanlah yang merupakan kebenaran hakiki. Fajan cai shi ying dao li, kata Deng Xiaoping. Dalam artian, yang akan membuat maju suatu negara dan membuat kenyang perut rakyatnya, ternyata bukanlah tiap hari membicarakan politik, tapi menggalakkan pembangunan ekonomi. Dalam ranah praksis, saya jadi teringat ketika dulu mengambil mata kuliah politik China kontemporer di kelas pascasarjana salah satu kampus ternama di China yang diajar oleh guru besar ilmu politik lulusan Amerika. Sebelum memulai kelasnya, sang profesor bertanya kepada mahasiswa yang seluruhnya adalah warga negara China kecuali saya. Adakah di antara kalian yang pernah membaca manifesto komunis? Katanya. Semua mahasiswa cekikikan menyatakan tidak pernah. Bisa dibayangkan
Kitab suci komunisme sudah perlahan-lahan tidak dibuka-buka lagi oleh pemuda terpelajar di China sana. Padahal dulu ketika zamannya Mao Zedong, mereka digembleng untuk menjadi penerus komunisme, Gongchanjui Jiebanren, yang merah sekaligus ahli. Yo Hong Yo Chuan, kata Mao Zedong pada saat itu. Apa boleh buat? Kaula muda China saat ini lebih memfokuskan diri untuk mencari cara bagaimana agar dirinya bisa cepat-cepat menjadi orang kaya, yang pada masa Mao merupakan musuh besar komunis. Tak heran bila survei pada tahun 2017 silam yang dilakukan oleh China Youth Daily terhadap 5.154 pemuda kelahiran tahun 90 ke belakang menemukan sebanyak 95,9% yang mengakui pengusaha tengah mengubah nasib masyarakat China dan 83,3% yang berpikiran untuk menjadi pengusaha, bukan menjadi PNS. Besarnya pengaruh dan pamor pengusaha dalam kehidupan masyarakat China itulah yang menjadikan Partai Komunis China sejak tahun 2000 tidak boleh tidak membuka diri kepada pengusaha untuk menjadi anggotanya. Apakah komunisme yang seperti itu masih bisa dibilang komunis? Padahal komunis kan alat kaum proletar untuk melawan kapitalis. Lah ini di China, si kapitalis malah ikut-ikutan dimasukkan sekalian ke dalam komunisme. Ini kata Abah Dahlan Iskan waktu saya bertemu ke rumahnya pada September tahun 2020 lalu. Mungkin kita mau menamai komunisme yang diterapkan China ini sebagai komunisme KW, ya nggak masalah. Yang kedua, China bukan lagi negara yang tertutup. China terbuka terhadap hampir segala hal dan mau mempelajari beragam hal dari siapapun. Karena itu istilah tirai bambu yang berarti ketertutupan semestinya sudah tidak layak lagi untuk kita pakai saat ini. Namun terbuka bukan berarti permisif, apalagi latah. China kapok latah karena latah pernah membuat China sengsara. Sempat terjadi ketika Soviet yang dianggap sebagai China sebagai suri tauladannya mengembangkan industri berat, China juga ikut-ikutan langsung mengembangkan industri berat. Padahal China yang waktu itu baru merdeka, belum mampu secara finansial untuk mengembangkan industri berat yang membutuhkan intensitas modal yang teramat besar. Akhirnya, petani ditransfer ke industri atau dipaksa membuat sendiri peleburan besi di rumahnya untuk membakar perabotan apapun yang mempunyai unsur besi. Akibatnya, lahan pertanian tak terurus dan pemalsuan data-data kesuksesan industrialisasi tersebut mengeskalasi menjadi kelaparan dan kematian tak wajar dalam jumlah yang tidak terperikan. Itulah yang terjadi ketika Mao menggelorakan program lompatan jauh ke depan sepanjang tahun 1958 sampai 1960. Ketika Mao digantikan oleh Deng Xiaoping setelah wafat pada tahun 1976, Deng Xiaoping menilai Mao semasa hidupnya mempunyai 30% dosa dan 70% jasa terhadap China. Dia bilang, San Fen Kuo Qi Fen Kung. Ya, mirip Gus Dur yang menilai Pak Harto dengan pernyataan, Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali, walaupun dosanya juga besar. Termasuk dari dosa-dosa Mao Zedong adalah melancarkan program lompatan jauh ke depan yang dilandaskan oleh kelatahan dan tidak objektifnya Mao Zedong dalam melihat kondisi China saat itu. Makanya, begitu Deng Xiaoping memegang kendali kekuasaan Partai Komunis China, dia langsung mewanti-wanti para kader Partai Komunis China dan seluruh rakyat China untuk memerdekakan pikiran, mencari kebenaran lewat fakta. Jiefang Shisiang, Shisi Qiushi. Nah, wejangan Deng Xiaoping itu mewujud menjadi keterbukaan China untuk mau belajar apa saja dan kepada siapa saja. Mereka lalu menyatukan seluruh unsur-unsur positif itu untuk coba diterapkan. Namun, dengan tetap berpegang teguh kepada karakteristik China sebagai titik pangkalnya. Tolak ukurnya sederhana. Jika yang dipelajari itu membuat China maju, maka akan dianggap sesuai dengan karakteristik China. Jika sebaliknya bikin mundur misalnya, maka dianggap tidak sesuai. Dengan begitu,
Karena sistem ekonomi yang dipelajari dari Soviet terbukti membuat China karut-marut, maka sistem itu dicap tidak sesuai dengan jati diri bangsa dan harus cepat-cepat move on untuk menggantinya dengan yang baru. Mungkin Partai Komunis China hendak mengejawantahkan petuah Konfusius ini. San ren xing bi you wo shi, zhe qi san zhe chong zhe qi bu san zhe gai zhe. Yang artinya bahwa kata filsuf besar itu, pada masing-masing individu pasti ada hal-hal yang bisa dipelajari darinya. Pilihlah sisi positifnya untuk diteladani. Jika ada sisi negatifnya, introspeksi dirilah, lalu perbaikilah dirimu. Itu kata filsuf agung Konfusius. Yang ketiga, China bukan lagi negara yang alergi terhadap agama. Ya memang pernah terjadi pada suatu masa, pemerintah China begitu anti terhadap agama dan di waktu yang sama, Indonesia begitu benci pada komunisme. Itu sepanjang tahun 1966 sampai 1976 revolusi kebudayaan di China dan sehabis peristiwa G30S 1965 di Indonesia. Namun, setelah China menerapkan kebijakan reformasi dan keterbukaan, mereka mengakui kesalahannya dan menjamin kebebasan keagamaan rakyatnya. Sementara Indonesia ya sepertinya masih kekeh pada pandangannya yang memusuhi komunisme dan selalu awas pada bahaya laten komunis setiap tahunnya. Kini di China, meminjam judul buku yang ditulis oleh pemenang Pulitzer, Ian Johnson, ada semacam harus kembalinya agama setelah Mao. The Return of Religion After Mao katanya. Nah sebab seiring makin kayanya masyarakat China, naga-naganya tidak seperti yang diyakini Partai Komunis China sebelumnya bahwa agama akan makin ditinggalkan katanya. Justru sebagaimana diakui oleh Kepala Biro Keagamaan China Wang Zuo'an, di tengah ketidakpastian, perasaan tidak aman, insecure, dan sengitnya persaingan di China pasca reformasi dan keterbukaan, kok kian banyak penduduk China yang memeluk agama untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Kedepan, bukan tidak mungkin jumlah penganut agama di China akan terus meninggi dan ini akan membawa tantangan tersendiri bagi Partai Komunis China. Bagaimana Partai Komunis China memperlakukan para penganut agama di negara yang dipimpinnya akan sangat menentukan citra China di mata dunia. Sebaliknya, bagaimana penganut agama di China berperilaku akan sangat menentukan perlakuan Partai Komunis China terhadap mereka. Saya Novi Basuki dari aseng.id untuk segmen Cakuan Asumsi.